warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku kelas 11, kali ini kita akan memasuki materi baru, yaitu tentang struktur dan fungsi sistem peredaran darah pada manusia, atau bisa disebut juga sistem sirkulasi ya. Nah, jadi yang akan dibahas pada bab ini itu yang pertama ada komposisi darah dan juga golongan darah. Yang kedua ada alat-alat peredaran darah, ini meliputi jantung dan juga pembuluh darah. Kemudian jenis-jenis gangguan dan juga teknologi pada sistem peredaran darah. Nah, untuk minggu ini kita akan mempelajari tentang komposisi darah dan juga golongan darah, meliputi komponen penyusun darah dan juga golongan darah. Baik, yang pertama kita bahas dulu, kita tentu sudah tahu ya semua tentang darah. Jadi apa sih sebenarnya fungsi dari darah? Jadi fungsi utama dari darah yang pertama sebagai proses transportasi. Jadi membantu pada proses transportasi. Transportasi apa di sini maksudnya? Yaitu transportasi gas, oksigen dan juga CO2. Kemudian juga transportasi zat-zat yang berguna bagi tubuh gitu. Kemudian sebagai pertahanan terhadap serangan penyakit gitu. Karena yang memegang peran penting dalam sistem imun itu adalah sel darah putih. Kemudian yang ketiga untuk mengatur suhu tubuh. Nah, namun ternyata sistem transportasi pada manusia itu selain peredaran darah itu juga diperankan oleh sistem limfa atau getah bening gitu. Nah, kita lanjut. Yang pertama kita bahas yaitu tentang komponen penyusun darah. Ya, jadi darah itu terdiri atas dua komponen, yaitu plasma darah dan juga sel-sel darah. Yang mana sel darah ini nanti ada 3 jenis, sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih leukosit, dan juga keping darah atau trombosit. Yang pertama kita bahas plasma darah. Jadi plasma darah ini merupakan bagian cair yang terdiri dari air, protein, dan juga senyawa organik. Nah, kalian bisa lihat pada gambar ini. Nah, di sini ini adalah contoh apabila kita mengambil darah kemudian melakukan sentrifugasi seperti itu, kemudian akan terlihat 3 fase gitu ya. Ini kan ada yang warna ada 4 fase, maaf, ada yang merah, kemudian ada yang biru, ada yang biru kehijauan sampai kuning gitu ya. Jadi adanya fase ini itu berdasarkan berat jenisnya gitu. Nah, bisa kalian lihat bahwa plasma darah di sini adalah bagian yang paling atas ini ya, yang berwarna kuning. Karena dia di sini bentuknya cairan gitu, tidak mengandung sel. Makanya dia berada paling atas atau paling ringan. Kemudian di bawahnya ada leukosit dan juga trombosit, sedangkan yang paling bawah adalah eritrosit. Nah, kemudian selain air, plasma darah ini juga terdiri atas protein plasma darah, yaitu albumin yang berfungsi untuk menjaga tekanan osmosis pada darah, kemudian globulin untuk pembuatan antibodi, kemudian fibrinogen untuk membantu proses pembekuan darah atau aglutinasi. Nah, selain itu juga terdapat bahan organik, antara lain glukosa, asam amino, lemak, vitamin, hormon, serta garam mineral seperti NaCl, fosfor, bikarbonat. Kemudian terkadang juga terdapat produk-produk hasil dari metabolisme seperti asam urat, urea maupun kreatin. Nah, plasma darah tadi kan proteinnya kan terdiri atas albumin, globulin, dan juga fibrinogen. Nah, plasma darah tanpa fibrinogen itu disebut serum, yang merupakan cairan berwarna kuning jernih dan mengandung antibodi. Ada 4 macam antibodi yang terkandung pada serum ini. Ada presipitin yang fungsinya mengendapkan antigen, aglutinin menggumpalkan antigen, lisin menguraikan antigen, dan juga antitoksin sebagai penawar racun. Nah, itu tadi pembahasan tentang plasma darah. Yang kedua tentang sel-sel darah. Yang pertama adalah sel darah merah atau eritrosit.
Pada laki-laki dewasa ini terdapat 5 juta eritrosit per 1 mm kubik darah. Sedangkan pada wanita dewasa sekitar 4,5 juta eritrosit per 1 mm kubik darah. Nah, tubuh manusia itu bisa menghasilkan 2,5 juta eritrosit per detiknya. Eritrosit ini tidak berinti, bentuknya bikonkav. Jadi, fungsi utama dari sel darah merah adalah untuk transportasi, yaitu untuk mengangkut oksigen, juga CO2, serta sari-sari makanan gitu ya. Selanjutnya, yang kedua adalah sel darah putih atau leukosit, berperan sebagai alat pertahanan tubuh. Dalam menjalankan tugasnya, leukosit ini kadang akan keluar dari pembuluh darah untuk menyerang kuman yang masuk ke dalam tubuh, yang disebut kemampuan diapedesis. Jadi, darah itu kan berada di dalam suatu pembuluh darah. Tetapi sel darah putih ini memiliki kemampuan untuk menembus pembuluh darah tersebut untuk melawan apabila terjadi serangan dari misal kuman gitu, bakteri maupun virus gitu. Jadi dia bisa menembus pembuluh darah. Nah, kemampuannya itu disebut diapedesis. Leukosit juga berperan untuk membersihkan sel-sel yang telah mati atau luruhan dari jaringan tubuh. Jadi apabila ada sel darah atau sel apapun, sel tubuh kita yang dia emang sudah tua atau rusak, nanti sel darah putih ini dia juga berfungsi untuk memfagositosis atau memakan sel-sel yang rusak tersebut gitu. Selanjutnya, jumlah leukosit pada orang dewasa yaitu 4.000 sampai 13.000 per milimeter kubik darah. Leukosit ini dibagi dua, ada yang leukosit granulosit, artinya dia memiliki granula ya. Bisa kalian lihat di sini seperti ada bintik-bintik ya. Nah, ini maksudnya granula. Kemudian leukosit agranulosit artinya tidak mengandung granula. Nah, leukosit granulosit ini ada neutrofil, eosinofil, dan juga basofil. Sedangkan yang leukosit tidak bergranula ini ada limfosit dan juga monosit. Kalian bisa lihat yang A itu ada eosinofil, ya seperti itu. Kemudian yang B neutrofil dan yang C adalah basofil. Sedangkan yang D ini adalah monosit. Nah, monosit ini nanti ketika dia bisa berkembang menjadi monosit dewasa yang disebut makrofag. Itu. Dan yang E ini adalah limfosit, ada limfosit B dan juga limfosit T. Nah, ini penjelasan dari masing-masing tadi sel darah putih. Yang pertama, neutrofil memiliki jumlah terbanyak dari leukosit yang lainnya. Saat ada infeksi, kuman dapat mencapai 10.000 sampai 20.000 sel per milimeter kubik. Jadi, apabila terjadi infeksi dari bakteri maupun virus, neutrofil ini produksinya akan meningkat gitu. Meningkat banyak menjadi 10.000 sampai 20.000 sel per milimeter kubik dan menerobos dinding pembuluh darah untuk memakan bakteri atau leukositas. Kemudian yang kedua ada eosinofil. Jumlahnya kurang lebih 2-3% dari jumlah leukosit. Kemudian dapat infeksi oleh parasit atau cacing dan juga pengaruh alergi. Jadi eosinofil ini dia itu fungsinya lebih berperan pada adanya infeksi yang diakibatkan oleh parasit seperti cacing maupun adanya pengaruh dari alergi gitu. Yang ketiga ada basofil, dapat mengikat zat warna yaitu metilen biru. Memiliki zat beku yang disebut heparin sehingga darah tidak membeku dalam pembuluh darah. Selanjutnya limfosit, jumlah terbanyak kedua. Ada dua tadi ya, limfosit B sama T. Limfosit B berasal dari sumsum tulang dan akan matang di bagian sumsum tulang juga. Kemudian ada limfosit T, terbentuknya di sumsum tulang tetapi pematangan di kelenjar timus. Berperan untuk melawan virus, dibuat juga di kelenjar getah bening di tonsil atau limfa. Kemudian selanjutnya ada monosit, yaitu leukosit yang berukuran besar.
dapat bergerak berputar di dalam aliran darah pada kecepatan tinggi dan bergerak seperti amuba dengan menjulur-julurkan plasmanya dan membungkus serpihan jaringan yang disebabkan oleh infeksi, sel yang tua dan juga patogen lain. Jadi ini fungsinya itu dia kayak makrofag gitu, memakan. Kalau ada jaringan yang rusak, sel-sel yang sudah tua maupun adanya patogen, virus atau bakteri gitu, biasanya paparan dari kuman, dia akan menangkap si kuman ini kemudian akan memakannya, istilahnya memakan ya, padahal dia ya kayak dibungkus dengan tubuhnya kemudian dihancurkan gitu. Nah, poinnya di sini adalah neutrofil dan juga monosit ini merupakan fagositas utama dalam tubuh. Paham ya, fagositas di sini yang sangat berperan penting dalam memakan seperti tadi itu, misal ada patogen atau jaringan yang rusak dan lainnya, itu yang berperan adalah neutrofil dan juga monosit. Yang ketiga, sel darah yang ketiga adalah trombosit, yaitu bagian darah yang ukurannya paling kecil, bentuknya bulat atau oval, jumlahnya 200.000 sampai 500.000 sel per milimeter kubik darah. Dibentuk pada sumsum tulang yang disebut megakariosit. Umumnya berumur beberapa jam. Jadi dia hanya umurnya singkat. Berperan dalam proses pembekuan darah. Nah, jadi maksudnya pembekuan darah di sini, misal kalian terluka, darah keluar, itu kan lama-lama akan menjadi terhenti ya darahnya. Itu yang disebut pembekuan darah. Di sini itu yang berperan dalam proses pembekuan darah atau terhentinya darah untuk keluar dari tubuh kita itu yaitu ya trombosit ini. Bagaimana proses pembekuan darah oleh trombosit? Yang pertama, apabila terjadi luka sehingga menyebabkan jaringan itu rusak, maka tubuh itu akan mengeluarkan enzim yang disebut enzim tromboblastin, yang mana nanti enzim tromboblastin ini akan mengubah protombin menjadi trombin dengan bantuan ion kalsium dan juga vitamin K. Kemudian trombin ini akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Nah, benang-benang fibrin ini nanti kemudian dia akan banyak sekali pada bagian yang terluka sehingga bagian yang terluka itu lama-lama akan tertutupi oleh benang-benang fibrin sehingga darah itu tidak akan keluar lagi. Tadi proses dari pembekuan darah. Nah, selesai dari proses pembekuan darah berarti materi tentang sel darah juga telah selesai. Selanjutnya kita bahas tentang golongan darah, yang mana golongan darah ini menurut Landsteiner itu dibagi menjadi 4 golongan. Ada golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan juga golongan darah O. Nah, disebut golongan darah A apabila eritrosit seseorang mengandung agglutinogen A, sedangkan plasma darahnya mengandung agglutinin beta. Jadi, agglutinogen A ini bisa juga disebut antigen A, kemudian agglutinin B, ini maksudnya anti B. Jadi, agglutinin itu adalah zat yang bisa membekukan antigen gitu. Selanjutnya untuk golongan darah B, apabila eritrosit seseorang mengandung agglutinogen B, sedangkan plasma darahnya mengandung agglutinin alfa atau anti A. Nah, untuk AB, apabila eritrosit seseorang mengandung agglutinogen A dan juga agglutinogen B, sedangkan plasma darahnya tidak mengandung agglutinin, maka orang tersebut bergolongan darah AB. Jadi, orang yang bergolongan darah AB ini dia punya antigen A dan B, tetapi dia tidak memiliki faktor pembeku darah gitu. Makanya golongan darahnya ini antigennya ini bisa dua-duanya, bisa A dan B, karena memang di dalam tubuhnya tidak ada faktor pembekuan darah gitu. Sedangkan untuk golongan darah O, di sini dia tidak mengandung agglutinogen atau antigen, dan plasma darahnya hanya mengandung
aglutinin alfa dan juga aglutinin beta gitu. Nah, lebih sederhananya seperti pada tabel berikut ini, jadi golongan darah A, aglutinogen A, aglutinin beta. Nah, pada golongan darah A ini dapat menerima donor dari golongan darah A maupun O. Ya, kenapa? Karena kalau A ya jelas sama ya. Kalau O kenapa bisa? Karena O tadi dia tidak mengandung aglutinogen AB, sehingga aglutinin beta pada pendonor, pada resipien itu tidak akan menggumpalkan darah O yang diberikan oleh si pendonor, karena si pendonor tadi kan dia juga punya karena dia tidak punya antigen, sehingga apabila dia memberikan kepada orang yang bergolongan darah A dengan aglutinin beta, maka ini tidak akan terjadi penggumpalan darah gitu kan. Nah, kemudian golongan darah A ini dapat memberikan ke golongan darah A maupun AB. Ya. Kenapa bisa memberikan darah ke golongan AB? Ya, karena dia punya aglutinin beta, sedangkan pada golongan darah AB dia tidak maksud saya, jadi kalau golongan darah A itu kan aglutinogennya A, kemudian aglutinin beta, sedangkan untuk golongan darah AB dia tadi kan memiliki aglutinogen A dan B dan tidak memiliki aglutinin beta, ya kan? Sehingga dia tidak punya aglutinin, sehingga ketika dia mendapatkan aglutinogen A dari golongan darah dari orang yang bergolongan darah A, maka ini tidak akan membekukan aglutinogen yang diberikan oleh si pendonor gitu. Mungkin agak rumit ya. Kemudian untuk yang B, ini aglutinogennya B, aglutinin ini alfa, dia bisa menerima dari golongan darah B dan juga O, kemudian bisa memberi ke B dan juga AB. Untuk AB, aglutinogennya ini A dan juga B, aglutininnya tidak punya, sehingga dia bisa menerima dari semua golongan darah AB, AB maupun O. Dia hanya bisa memberi ke sesama AB, ya. Kemudian untuk O, ini dia tidak punya aglutinogen dan memiliki aglutinin alfa maupun beta. Dia bisa memberi ke semua golongan darah, tapi dia biasanya hanya bisa menerima ke golongan darah O. Nah, meskipun sebenarnya prinsip ini bisa berjalan ya, tetapi terkadang juga terdapat beberapa penolakan, sehingga pada proses transfusi darah sebenarnya itu lebih memilih pada pendonor yang memiliki golongan darah sama dengan si penerima gitu. Jadi nanti kalau misal sudah memang benar-benar nggak ada, misal yang dibutuhkan golongan darah A gitu, tapi ternyata nyari di mana-mana itu golongan darah A nggak ada, yang ada hanya O. Nah, baru ketika sudah mencari kemana-mana tadi nggak ada, baru bisa pakai yang O. Namun ketika masih ada A, diusahakan dulu pakai yang A gitu, karena biasanya lebih minim menimbulkan resiko gitu. Nah, ini contoh dari transfusi darah tadi ya, misal pendonor, jadi yang memberikan, contohnya di sini pendonor bergolongan darah A, kemudian penerima atau resipiennya bergolongan darah A juga. Nah, golongan darah A tadi kan dia mempunyai aglutinogen A dan aglutinin beta. Begitu juga resipiennya, dia memiliki aglutinogen A dan juga aglutinin B. Nah, ketika si pendonor ini memberikan darahnya pada resipien, maka aglutinogennya si pendonor akan bertemu dengan aglutininnya si resipien. Nah, karena
aglutinogen A ketemu anti B, ya. Anti B kan artinya yang bisa menggumpalkan B. Berarti kan dia tidak bisa mengumpalkan A, berarti dia bisa terjadi, ya. Tidak akan terjadi aglutinasi, artinya aman. Nah, bagaimana dengan pendonor yang memiliki golongan darah A memberikan darahnya pada golongan darah B? Yang akan terjadi seperti ini. Ya, jadi orang yang bergolongan darah A dengan aglutinogen A dan aglutinin beta, sedangkan resipien yang memiliki golongan darah B memiliki aglutinogen B dengan aglutinin alfa, ketika pendonor memberikan darahnya kepada resipien ini, maka aglutinogen A dari pendonor akan digumpalkan oleh ini aglutinin alfa, yang mana aglutinin alfa ini juga disebut anti A. Artinya apa? Anti A ini fungsinya untuk menggumpalkan si antigen A. Nah, ketika antigen A dari donor ketemu anti A-nya dari resipien, maka akan terjadi penggumpalan darah atau aglutinasi, sehingga tidak boleh dilakukan. Nah, begitu tadi prinsip dari transfusi darah. Jadi kenapa transfusi darah itu tidak bisa dilakukan semaunya sendiri, misal golongan darah A menerima dari golongan darah B. Nah, itu sebenarnya begini, seperti ini gitu dasarnya atau prinsipnya. Nah, itu tadi materi tentang golongan darah dan juga mengakhiri materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya sampaikan sampai minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.